Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa, wabarakatuh. WeWatch Plus hadir kembali di tengah-tengah kita hari ini. Kebetulan ada emak-emak nih, alumni-alumni ini. Hari ini yang hadir di tengah kita ini yang akan membahas satu tema yang tidak asing lagi adalah mengenai MBG. Pemirsa, MBG kita sama-sama tahu banyak sekali tolak di mana-mana. Dengan keluar dana yang begitu besar dari anggaran APBN turun ke sekolah-sekolah 3.000 siswa per hari, ya kan, untuk satu daerah. Bayangkan, uang yang dikeluarkan satu hari 1,2 triliun per hari. Tetapi banyak sekali yang keracunan, bahkan ada yang meninggal. Pemirsa, termuda saat ini di WeWatch Plus ini ada Mbak Caca yang akan berbincang sedikit masalah MBG. Oke, kita perkenalkan dari sebelah kiri saya ada Mbak Caca Maisa. Apa kabar? Alhamdulillah. Wah, ini notaris termuda nih, ya kan? Bukan notaris termuda, banyak yang lebih muda. Tapi dari WeWatch paling termuda nih sekarang hadir di tengah kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelah kanan saya nggak asing lagi ada Mbak Atin, orang lama yang nggak ketemu nih sudah lama. Apa kabar Mbak Atin? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik. Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah mau hadir di tengah-tengah kita. Pemirsa, Mbak Caca akan bahas masalah ini soal MBG. Dengar-dengar ada yang keracunan, bahkan ada yang meninggal dan banyak yang menolak. Salah satunya di sekolah mana? Mbak Caca bisa jelaskan? Silakan Mbak Caca. Banyak sekolah-sekolah swasta ya. Kita kalau sekolah negeri ya mungkin ya, tapi kalau sekolah-sekolah swasta banyak yang menolak MBG, bukan karena orang yang swasta tuh mampu, tapi kalau menurut pandangan saya MBG ini menurut pandangan saya kewajiban negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Dan hal ini diatur dan diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Betul. Negara menjamin mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan negara menjamin kenyangnya anak-anak bangsa ya. Gizi anak-anak bangsa, enggak. Tidak itu ya kalimat. Tidak ada kalimatnya. Tidak ada itu. Kalimatnya. Adanya kalimatnya negara menjamin untuk kecerdasan bangsa. Negara dalam artian negara mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Karena anak-anak bangsa ini, anak-anak ini kan adalah aset sebuah negara. Kalau anak-anaknya ini dengan kecerdasan tinggi, pastilah negaranya pun akan maju dan berkembang. Betul. Kita contoh Malaysia lah. Waktu Malaysia baru merdeka itu kita ekspor guru. Oh ya, guru ya, dikirim ke sana. Kita kirim guru ke Malaysia, kita kirim dosen. Yang akhirnya Malaysia sekarang lebih berkembang daripada kita kalah gitu kan. Sekarang banyak, kalau dulu kita ekspor guru, sekarang malah mahasiswa kita banyak yang belajar di Malaysia untuk maju. Menurut saya dana MBG itu 1, berapa tadi Bang? 2 triliun. Itu lebih baik. Cerita dulu sedikit pengalaman. Saya pernah punya usaha yang mengharuskan kita masuk ke pedalaman-pedalaman di Indonesia. Waktu itu saya ke Mentawai ya, masuk ke dalam pulau pedalaman. Itu banyak anak-anak kita tuh yang sekolahnya 1 minggu itu cuma berapa hari. Mentawai ya? Mentawai. Dekat Nias sana kan? Iya. Karena memang di sana nggak ada jalanan mobil. Jadi naik. Hanya ada pulau yang terbesar itu yang bisa ada mobil, tapi pulau-pulau kecilnya itu nggak ada. Paling tinggi itu aksesnya itu pakai perahu. Motor ya? Pakai perahu motor. Ya, perahu motor itu. Itu transportasi utamanya mereka. Jadi guru-guru pun yang terdekat itu dari Padang. Dari Padang, dari Sumatera Barat ya? Sumatera Barat. Karena Mentawai kan masuk
di Sumatera Barat. Jadi okay. guru-guru itu harus dari Sumatera Barat. Dan itu guru itu juga nggak selalu hadir pada waktu itu. Itu balik ke berapa tahun yang lalu ya, tahun 2008 ya, hampir 20 tahun yang lalu. Dan saya yakin juga keadaan itu belum banyak berubah. Keadaan sekarang ya? Dengan yang sekarang. Contoh terdekat lah, nggak usah jauh-jauh, di Jawa Barat aja masih banyak SD-SD yang bangunannya masih tidak layak ya. Tidak layak. Jarak antara penduduk anak-anak sekolah itu ke SD itu jauh. Itu kan. Duit dengan 1,2 triliun itu alangkah baiknya per hari ya, 1,2 triliun per hari. Per hari. Berarti 1 tahun itu kan 300 T. 65, iya. Terus 65 T ya? Iya kan, 300 T. Anggap 300 lah, kan 1 minggu libur. Betul. Coba dibayangkan berapa banyak sekolah dari tingkat SD sampai SMA sampai kuliah untuk universitas yang bisa dibangun untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini dengan uang yang belum bikin jalan, transportasi ya kan? Banyak ya rusak kan? jalanan. Betul. Ya kan? Kenapa? Karena gimana kita mau maju kalau anak-anak kita asik dengan TikTokan. Sekarang anak kecil siapa sih yang nggak gadget ya? Anak kecil mana yang nggak megang anaknya di SMP ya? Alhamdulillah udah SMP. Yang kecil pun udah SD. Itu pun karena saya masuk sekolah swasta dua-duanya, jadi pulang yang full day. Jadi gadget itu sudah jauh berkurang. Coba kalau dia sekolah biasa, sekolah negeri ya? Yang sekolah negeri, yang lebih banyak waktu luangnya yang ya. Pasti main gadget. Dan kan masyarakat kita tidak bisa dipungkiri, masyarakat kita masih yang tergolong menengah ke bawah kan masih lebih banyak. Betul. Saya setuju kalau misalnya dengan uang yang segitu itu bisa buat menambah, kalau tidak nambah sekolah tapi bisa buat nambah keterampilan anak-anak. Itu bayar gaji guru yang honorer masih sekian 1.000 orang. Makanya betul. Honorer kan kasihan. Di bawah standar. Bahkan ada, saya pernah dengar di Kalimantan ada yang masih terima cuma 100.000 sebulan. Itu sebulan coba kita miris ya. Miris. Kita mau guru itu mau maksimal untuk mencerdaskan anak-anaknya di kala kesejahteraan dia pun tidak tercukupi. Betul. Oke, Mbak Caca. Menurut Mbak Tin bagaimana? Apakah sebaiknya dana MBG ini ditutup atau tidak? Atau uangnya memang kalau ditutup buat apa? Saya setuju dengan Mbak Tata ya, dialihkan untuk pendidikan. Pendidikan ya? Itu. Nomor 2, kalau misalnya mau dikasih mak-maknya juga dong, orang ibunya dikasih betul gitu. Seperti itu. Dari kan kalau orang tua lebih memahami kesukaan anak makannya apa, gizinya apa, daripada melalui misalnya tender begitu-gitu. Nggak jelas juga ya. Nggak jelas. Ujung-ujungnya makanannya nggak di bawah standar rata-rata seperti itu. Yang lucu kan dikasih kelapa, ada di medsos dikasih kelapa bulat. Makanya. Itu kan lucu banget ya. Dikasih ikan masih mentah. Iya. Ikan buat apa tuh? Lele. Aduh. Ya kan, itu daripada uang terbuang yang kalau menurut saya lebih baik sekarang dialokasikan udah dilokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Betul. Itu karena itu lebih kalau anak-anaknya pendidikannya tinggi, anak-anaknya punya keterampilan. Sekarang saya lihat fenomena kalau cuma mengenyam bangku kuliah aja tapi tidak disertai dengan keterampilan yang baik, tetap nggak bisa betul. Cari uang. Tapi tidak kuliah, tapi dia punya keterampilan, dia bisa hidup. Dia bisa hidup. Jadi alangkah baiknya itu sekolah keterampilan itu diperbanyak untuk di seluruh daerah ya. Karena apa? Yang bisa terutama daerah. Iya, karena yang bisa untuk cari makan anak-anak muda nanti bukan gelar sarjananya. Betul. Tapi keterampilan apa yang pengalaman dia bisa gunakan, dia miliki keterampilan hal mudah lah. Misalnya kalau menurut saya perbanyak sekolah-sekolah keterampilan, sekolah-sekolah kejuruan STMK atau kejuruan SMK. Itu kenapa? Dia siap kerja. Iya. Dia siap kerja. Iya, betul.
MBG di sini beda dengan di Jepang. Teman saya kan tinggal di Jepang. Jadi kalau di sekolah misalnya dapat makan, dapat mereka, tapi guru ikut makan di situ membaur. Jadi barengan ya. bareng. Jadi Korea juga sama untuk seperti itu. jenis makanan apa itu tidak udah terjamin itu gizinya dan Dapurnya pun vitaminnya. di sekolah. Betul. Dapurnya di Iya. sekolah. Seperti itu. dipantau oleh sekolah. Betul. Kalau itu nggak masalah, memang di sekolah luar negeri memang Iya. mereka dapat makan siang. Korea di Jepang Iya, seperti tapi itu. dapat Guru dengan murid sama menunya. Iya, dan iya. masaknya di sekolah. Iya. Jadi mereka masih Terkontrol. benar terkontrol. Betul. Dan lebih mudah mengontrolnya daripada dapur-dapur, mohon maaf ya, dapur-dapur MBG yang istilahnya asal dapat tender, yang penting dapat tender, terus kualitasnya juga nggak di Ujung-ujungnya korupsi semua. Iya, jadi sarang korupsi. Karena yang akhirnya dari pemerintah sekitar berapa, 15.000 satu anak, Ke bawah cuma 7.000, ke 6.000. dapur ya. 7.000 lah. Iya. Sampai 10.000. Aturannya 2.000, pelaksana itu dapat 2.000 per porsi. Tapi kan akhirnya kan itu pun tidak 13.000 itu nggak yang aslinya untuk anak-anak. Program MBG lebih baik dimasukkan saja di duit uang itu dimasukkan ke dalam program sekolah. Jadi sekolah, masing-masing sekolah itu punya dapur masing-masing untuk menyiapkan makan siangnya. Menurut saya seperti itu, Bang. Oke, pemirsa, Mbak Caca mengatakan ini benar sekali. Saat ini memang semua banyak yang menolak, ya kan? Jadi kesimpulannya, kalau kita definisikan, MBG ini memang harus dibatalkan. Harus ditutup. Dana ini banyak dipakai, bisa digunakan untuk pembangunan sekolah, gaji-gaji guru yang honorer, Peningkatan kualitas pendidikan, sarana penunjang pendidikan. membangun jalan, ya kan, infrastruktur, ya kan. Nah, jadi seperti itu pemirsa. Mudah-mudahan podcast ini kita didengar ya. Iya. Prabowo dengar dengan atasan-atasan yang Semoga harus merubah. dengan dana yang begitu besar ya. Betul. Mbak Caca, Memang kalau mau diadakan, kasih kewenangan ke sekolah untuk mengelola dapurnya masing-masing gitu. Jadi kalau ini kan karena dikelompokkan orang, jadi satu orang yang mengelola, bayangkan satu orang bisa 10 dapur, 5 dapur, bahkan ada yang 20 dapur. Kan bayangkan satu hari. Jadi Tidak merata, malah tidak merata ya. iya, jadi malah programnya Pak Prabowo yang untuk dia dengan adanya dapur MBG ini, maka perekonomian masyarakat sekitarnya meningkat. Saya rasa bukannya perekonomian masyarakat, enggak cuma yang punya dapur yang meningkat, kekayaan yang punya dapur yang meningkat. Susah semakin susah. Iya. Oke, waktunya habis. Kita minta 1,5 menit ini untuk closing statementnya Mbak Caca sama Mbak Atin ya. Tapi Mbak Caca dulu ya, sebentar. Ya, Mungkin kalau menurut saya ya itu keberadaan MBG itu mungkin perlu dipertimbangkan kembali. Alangkah baiknya uang 300 triliun per tahun itu digunakan untuk membangun sekolah-sekolah di pedalaman. Karena pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Oke. Pendidikan gratis kalau bisa tidak hanya sampai SMA, tapi kalau bisa sampai kuliah, karena jujur Ya ke Malaysia, bisa jauh-jauh kita ke Eropa, tapi di negara nggak usah sampai tetangga kita ke Jerman deh ya. Iya, masalah Jerman atau ke Belanda, di Indonesia, tetangga kita yang terdekat ya Malaysia, kan? pendidikan Malaysia, Brunei ya kan? bisa di semurah mungkin, karena itu adalah kewajiban Self negara free, untuk harusnya memang kewajiban negara Dan itu untuk hak anak bangsa. dan itu hak anak-anak seluruh anak bangsa, terlepas apakah dia di kota besar atau di pelosok daerah terpencil, harus mengecap memiliki terutama pendidikan dasar ya, pendidikan dasar langsung. Sekarang pendidikan dasar nggak sampai SMA karena nggak cukup. Kalau bisa kuliah pun harus gratis. Terutama UI nih sebagai Universitas Indonesia, membawa nama Indonesia. Kampus perjuangan ya. Kalau bisa uang kuliah tolong jangan terlalu tinggi. Ponakan ada yang masuk UI nih. Iya. Ponakan saya juga ada orang di UI nih. Iya. Kedokteran sama Luar biasa ekonomi. sekarang
saya lihat kemarin di website itu luar biasa. Itu Lumayan, ya. itu Zaman untuk kita masih murah. betul. Kalau zaman dulu kuliah negeri itu terkenal murah pasti. Kalau sekarang saya lihat kuliah di fakultas universitas negeri pun biayanya tidak kalah dengan universitas swasta. Betul. Iya. Oke, pemirsa, terima kasih. Kita sudahi, kita akhiri, pemirsa. Semua podcast ini season pertama. Insya Allah kita ketemu lagi di yang akan datang dengan narasumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kualitas, justisia, dan justisia. Terima kasih, Mbak Tin. Oke, makasih. Mbak Jaja, terima kasih.